lagi di channel YouTube saya, Dewi Palulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman sekalian. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Dewi Palulu, akrab disapa dengan panggilan Mbak Wi, dengan nomor stambuk 21913809, kelas B Teologi, mahasiswa semester 2, jurusan Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur Makassar. Saya mengambil rekomendasi dari Gereja Toraja Jemaat Tondo Timbang, Klasis Tondo. Saya berasal dari Toraja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tempat saya berada saat ini, yaitu di Tongkonan Pabuntang. Letaknya di Kabupaten Toraja Utara. Tongkonan ini merupakan tongkonan dari Palulu atau Nek Sambaru dan Nek Dua Tingkasangana, di mana rumah tongkonan ini saling berhadapan dengan lumbung, dan orang Toraja mengistilahkan bahwa rumah tongkonan adalah identitas dengan seorang perempuan yang berwibawa, dan lumbung identitas dengan seorang laki-laki dengan gagah perkasa. Pada saat ini, saya akan membahas tentang mata kuliah saya di STT Inti Makassar, yaitu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan dosen pengaku Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu, MTH, MPA. Dari namanya saja, kita sudah tahu bahwa dosen kami ini sangat luar biasa, profesional, dan juga salah satu dosen terbaik kami di STT Intim Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah saya, yaitu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah, sebagai pengantar kita untuk masuk ke dalam pembahasan materi. Mata kuliah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah ini sangat membantu mahasiswa untuk menyusun sebuah skripsi. Tanpa skripsi, mahasiswa tidak dapat lulus, karena skripsi adalah salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa tingkat akhir. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Adapun pengertian dari metode adalah suatu prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta tersebut. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan atau laporan tulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seorang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat. Di dalam metode tentunya ada cara-cara yang kita lakukan, dan pastinya juga ada tahap-tahapan yang kita lalui. Di dalam sebuah penelitian atau riset, terdapat finding atau apa yang kita temukan pada saat meneliti atau meriset. Penulisan karya ilmiah terdapat pula pendahuluan, tinjauan, dan pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. Untuk itu, pendahuluan memutar latar belakang,
masalah, dan tujuan daripada penelitian. Yang kedua, tinjauan. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Yang ketiga, pustaka adalah sebagian konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik pengetahuan dan juga informasi yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat berupaya mengenai diri dan lingkungan secara bersama-sama. Karya ilmiah adalah hal yang berarti menjadikan sesuatu ilmiah atau bersifat keilmuan atau berdasarkan pengetahuan. Dan dalam ilmiah terdapat pula 4 poin, yaitu 1. Berdasarkan tata atau data empiris. Data empiris adalah sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau pencobaan. Empiris juga merupakan suatu informasi yang dibenarkan suatu kepercayaan dalam sebuah kebenaran atau kebohongan suatu klaim. Yang kedua, rasional, suatu sikap yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal sehat atau masuk akal. Yang ketiga, sistematis. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan atau merumuskan suatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Yang keempat, abstraksi adalah bagian dari awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal yang unik yang akan ada dalam teks. Adapun ragam penelitian terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, penelitian biblika. Penelitian biblika merupakan kebebasan atau menguraikan makna-makna yang dicari. Yang kedua, penelitian sistematika merupakan kerangka persetujuan untuk rencana penelitian atau dokumen yang mengandung beberapa elemen-elemen penting dan dari judul hingga isi dari daftar pustaka untuk menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Yang ketiga, penelitian historika. Penelitian historika adalah penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, verifikasi, serta menghubungkan bukti-bukti untuk mengungkap fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang keempat, penelitian pastoral. Penelitian pastoral berfokus pada semua kegiatan atau fungsi gereja dan pendeta, kemudian menarik kesimpulan teologis dari pengamatan yang dilakukan. Yang kelima, penelitian kontekstual. Penelitian kontekstual merupakan penyimpulan bahwa pendekatan dengan konsep belajar mengajar. Yang keenam, penelitian lingkar pastoral. Penelitian lingkar pastoral merupakan putaran lingkaran yang berlangsung secara kronologis dan statis, dan juga merupakan suatu gerak kegiatan yang dapat dikatakan tidak jelas titik awal maupun titik akhir. Prinsip-prinsip teologi
ada 4, yaitu yang pertama, berkata jujur, sampaikan apa yang benar dan apa yang salah. Lebih dari itu, jahat. Bisa kita lihat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-37. Yang kedua, sampaikan sesuatu penelitian itu sekalipun terbuka dan tidak disetujui, memicu perdebatan dan permusuhan, dan buatlah yang benar dengan kenyataan. Yang ketiga, kerjakan penelitian itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dapat kita lihat di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Yang keempat, bersukacitalah dalam penelitian. Dapat kita lihat di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-10. Berikut adalah karakter-karakter tulisan ilmiah, terbagi pula menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, rasional, yaitu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal sehat atau masuk akal. Yang kedua, empiris, yaitu berdasarkan pengalaman langsung atau pengamatan atau observasi di alam nyata. Yang ketiga, sistematis, yaitu segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Yang keempat, abstraksi, yaitu bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran teks dan isi teks. Biasanya juga hal ini menunjukkan hal yang unik atau kemampuan mengangkat dari dunia bawah ke permukaan atau cerita latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, di dalam penulisan karya ilmiah tentu ada langkah-langkah penelitian, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, penjelasannya teratur dari berbagai topik itu atau what yang diteliti. Why adalah menyampaikan alasan penting dari sebuah penelitian. Yang ketiga, how, untuk menanyakan metode penelitian seperti yang digunakan. 4. Hasil atau result temuan seperti apa yang kita dapatkan setelah kita meneliti. 5. Pembahasan merupakan rangkaian mengenai bagaimana hasil analisa setiap keubah dikaitkan satu sama dengan yang lain, menjawab tujuan peneliti dengan mengaitkannya dengan teori yang mendasari penelitian atau hasil peneliti tersebut. Berikutnya adalah fungsi teori dan penelitian teologi terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, teoritis adalah berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat, kemudian menjadi teori. Yang kedua, yaitu fungsi teori adalah menjelaskan keterkaitan antara kajian teoritis dengan hal-hal yang bersifat empiris. Fungsi teori adalah sebagai landasan dalam hal merumuskan hipotesis. Yang ketiga, teori yang sesungguhnya merupakan alat prediksi atau alat prediktif, jadi dapat dikatakan sarana meramalkan kejadian masa depan dengan mempelajari situasi sekarang atau tren masa lalu. Yang keempat, teori juga dapat dikaitkan dengan masa lampau. Teori umumnya disusun atau dirumuskan dengan menarik garis keterhubungan atau rasional.
atau masa lampau atau masa lalu dengan realita masa kini guna menebak atau memprediksi realitas masa depan. Yang kelima, sebuah teori dapat diterima oleh dunia ketika keberadaan teori tersebut kokoh membuktikan kebenaran dirinya. Artinya, tidak ada penelitian yang menolak kesimpulan yang diartikan. Yang keenam, instrumen yang digunakan adalah teori ini sendiri umumnya jika menggunakan konsep atau variabel yang terdapat dalam teori tersebut. Yang ketujuh, gereja perlu memandang ilmu sebagai salah satu cara Allah mengajar manusia. Yang berikutnya ada 5 pokok atau cara peneliti kuantitatif. Yang pertama, menggunakan lingkungan yang alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif. Yang ketiga, tekanan pada proses bukan hasil. Yang keempat, bersifat induktif. Dan yang kelima, mengutamakan makna. Selanjutnya adalah pendekatan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang mendasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan data kuantitatif dan kualitatif, penggabungan dua bentuk data dan penggunaan rancangan yang berbeda, dan dapat melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan kerangka kerja teoritis. Selanjutnya adalah asumsi. Inti dari penelitian bentuk ini adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang memberikan pemahaman yang lengkap dari hanya satu pendekatan saja dalam perumusan masalah peneliti. Berikutnya, bila penelitian belum jelas, maka sebaiknya jangan melanjutkan karena itu akan mempersulit kita dalam meneliti dan membuang-buang waktu saja. Selanjutnya, research finding, yaitu yang pertama, penelitian merupakan bagian dari serangkaian atau terdapat penelitian umumnya biasanya juga disebut hasil dan pembahasan. Yang kedua, penelitian merupakan laporan atau pembahasan dari apa yang ditemukan oleh peneliti sepanjang meneliti melalui cara atau metode yang dipakai mengumpulkan data atau informasi. Yang ketiga, menuliskan laporan yang bersumber dari wawancara atau jika riset lapangan, penelusuran perpustakaan jika riset perpustakaan. Bagian ini dihindari dari intervensi peneliti. Jadi, bagian yang pertama hanya memperkenalkan jawaban yang diperoleh dari wawancara, baik di lapangan maupun di bagian kepustakaan. Berikutnya adalah deskripsi, asosiasi, dan berpikir secara kritis. Berikutnya, deskripsi merupakan suatu kaidah upaya pengolahan data menjadi suatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Deskripsi terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, melibatkan panca indera seperti mata untuk melihat, hidung untuk penciuman, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk peraba. Yang kedua, secara umum menggambarkan objek atau benda. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri dan sifat suatu objek atau benda seperti ukuran,
bentuk, dan warna. Berikutnya adalah ciri-ciri deskripsi terbagi menjadi 4 poin, yaitu poin yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Poin yang kedua, penggambaran dilakukan dengan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Poin yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan dan mengalami sendiri. Poin yang keempat, menjelaskan ciri objek secara terperinci. Selanjutnya, berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis adalah sebuah kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh setiap orang untuk menghindari setiap kesalahpahaman dan juga merupakan suatu tips dan cara menjadi orang lebih baik dan lebih maju. Berpikir secara kritis adalah mencoba mempertanyakan sesuatu hal. Misalnya, gereja saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Cara gereja menjumpai jemaat lewat live streaming. Jika dibandingkan dengan gereja Toraja dengan gereja lain, gereja Toraja lancar dengan jalannya ibadah online, tetapi gereja lain ada yang terkendala. Jadi perlu untuk kita pertanyakan, apa yang menjadi kendala? Bisa saja disebabkan oleh jaringan atau alat-alat teknologi yang semakin canggih dan modern. Berikutnya, cara memunculkan berpikir secara kritis, yaitu 1. Belajarlah mengajukan sebuah pertanyaan. 2. Lakukanlah riset tentang sebuah fakta. Yang ketiga, pertanyakan setiap hal-hal kecil. Yang keempat, perbanyak membaca buku yang berkualitas. Yang kelima, tempatkan diri Anda di posisi orang lain saat bertanya supaya membantu Anda untuk percaya diri. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman sekalian. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.